Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu pemuaian. Sebelum itu, silakan buka buku paket kalian halaman 74, atau yang jika tidak ada buku paket, silakan buka LKS kalian halaman 53. Suatu benda dapat mengalami pemuaian apabila benda tersebut dipanaskan. Pada saat dipanaskan, molekul-molekul pada zat akan bergerak lebih cepat sehingga memerlukan ruang yang lebih banyak. Akibatnya, jarak antar molekul pada benda tersebut menjadi lebih besar sehingga terjadilah pemuaian. Pemuaian pada zat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, serta pemuaian pada gas. Yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Pemuaian panjang zat padat dapat diselidiki dengan alat Muschenbroek. Gambar berikut menunjukkan alat Muschenbroek. Alat ini digunakan untuk mengukur pemuaian panjang pada suatu benda. Besarnya perubahan panjang suatu benda itu saat dipanaskan sebanding dengan kenaikan suhu. Panjang benda mula-mula dan tergantung jenis bahan. Apabila kalian ingin menghitung muai panjang pada suatu benda, dapat dilakukan menggunakan rumus LT sama dengan LO dikali 1 plus alfa delta T, dan delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Nah, delta L merupakan pertambahan panjang bahan, LT panjang bahan setelah dipanaskan, L0 panjang bahan mula-mula, alfa koefisien muai panjang, dan delta T perubahan atau kenaikan suhu. Berikut ialah contoh soal mengenai pemuaian panjang. Jika diketahui panjang sebatang kuningan 1000 cm dengan suhu 50 derajat Celcius, apabila koefisien muai panjang kuningan 0,000019 derajat Celcius, berapakah panjang kuningan pada suhu 75 derajat Celcius? Diketahui L0 sama dengan 1000 cm atau 10 meter. T1 atau suhu awal ialah 50 derajat Celcius. Sedangkan T2 yaitu 75 derajat Celcius. Delta T atau perubahan suhu adalah T2 dikurangi T1 atau 75 dikurang 50 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Alfa sama dengan 19 dikali 10 pangkat min 6. Maka delta L adalah L0 dikali alfa dikali delta T. 10 dikali alfa 19 dikali 10 pangkat min 6 dikali 25. Delta L sama dengan 475 dikali 10 pangkat min 5 atau 0,00475 meter. Jika dikonversikan ke dalam cm, maka panjang pemuaian kuningan sebesar 0,475 cm. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menghitung muai panjang apabila terdapat dua buah benda? Dapat dilakukan menggunakan rumus LT1 per LT2 sama dengan L01 dikali 1 plus alfa delta T1 per L02 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T2. Misalnya, jika terdapat dua buah benda yang dipanaskan selama 1 jam. Benda pertama dipanaskan pada suhu 1500 derajat Celcius dan benda kedua dipanaskan pada suhu 3000 derajat Celcius.
Jika suhu awal pemanasan untuk kedua benda adalah 100 derajat Celcius dan masing-masing panjang awal benda adalah 1 meter, tentukanlah panjang benda kedua setelah 2 jam pemanasan, di mana panjang akhir benda pertama adalah 1,2 meter dan nilai A adalah 0,5. Kita dapat memasukkan rumus LT1 per LT2 sama dengan L01 per L02 dikali 1 tambah alfa delta T1 per 1 tambah alfa dikali delta T2. 1,2 per LT2 sama dengan 1, ini merupakan panjang awal benda, dikali 1 ditambah 0,5 yang merupakan koefisien alfa, dikali 1500 dikurang 100 derajat per 1 dikali 1 plus 0,5 dikali 3000 min 100 derajat. L1,2 per LT2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 0,5 dikali 1400 per 1 dikali 1 plus 0,5 dikali 2900. 1,2 per LT2 sama dengan 1 dikali 1 plus 0,5 dikali 1400 sama dengan 600 per 1 dikali 1 plus 0,5 dikali 2900 sama dengan 1450. 1,2 per LT2 sama dengan 601, di mana 1 ditambah 600 sama dengan 601 per 1451. Kemudian kita kalikan silang, jadinya 601 dikali LT2 sama dengan 1451 dikali 1,2. 601 LT2 sama dengan 1741,2. LT2 sama dengan 1741,2 dibagi 601. LT2 sama dengan 2,89 meter. Jadi, panjang benda setelah 2 jam dipanaskan ialah sebesar 2,89 meter. Yang kedua, yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas tersendiri terjadi pada benda yang berbentuk bidang atau keping yang memiliki luas. Untuk menghitung pemuaian luas suatu bahan, dapat menggunakan rumus AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Dan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Dengan keterangan sebagai berikut, di mana delta A merupakan pertambahan luas bahan, AT merupakan luas bahan setelah dipanaskan, A0 merupakan luas bahan sebelum dipanaskan, beta merupakan koefisien muai luas bahan, dan delta T merupakan perubahan atau kenaikan suhu. Hubungan antara koefisien muai panjang atau alfa dengan koefisien muai luas atau beta dinyatakan sebagai berikut, di mana beta sama dengan 2 kali alfa. Berikut merupakan contoh soal pemuaian luas. Diketahui luas penampang lempeng tembaga pada suhu 5 Kelvin adalah 4,0144 Vm kuadrat. Jika suhu dinaikkan sampai 55 derajat Kelvin, berapa luas lempeng tembaga itu sekarang? Dapat kita jawab menggunakan rumus AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali T min T0. 4,0144 Vm kuadrat dikali 1 ditambah 3,4 kali 10 pangkat min 5 dikali 50 Kelvin. Jadi AT sama dengan 4,021 Vm kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung perbandingan luas dua buah benda. Dapat menggunakan rumus
sebagai berikut. AT1 per AT2 sama dengan A01 dikali 1 plus beta delta T1 per A02 dikali 1 plus delta T2. Contoh soal. Benda pertama memiliki luas awal 0,5 meter kuadrat dan benda kedua tidak diketahui luas awalnya. Kedua benda tersebut mulai memuai pada suhu 50 derajat Celcius. Benda pertama berhenti memuai pada suhu 700 derajat Celcius dan benda kedua berhenti memuai pada suhu 1000 derajat Celcius. Jika luas benda pertama setelah memuai adalah 2 meter kuadrat dan benda kedua adalah 4 meter kuadrat, maka luas awal benda kedua adalah diketahui nilai beta sama dengan 0,2. Cara menjawabnya, kalian dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana 2 per 4 sama dengan 0,5 dikali 1 plus 0,2 dikali 700 minus 50 per A02 dikali 1 plus 0,2 dikali 1000 per 50. 2 per 4 sama dengan 0,5 dikali 1 plus 0,2 dikali 650 per A02 dikali 1 plus 0,2 dikali 950. 2 per 4 sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 130 per A02 dikali 1 tambah 190. 2 per 4 sama dengan 0,5 dikali 131 per A02 dikali 191. 2 per 4 sama dengan 65,5 per 191 dikali A02. Kemudian kita kalikan silang. 2 dikali 191 A02 sama dengan 65,5 dikali 4. 382 A02 sama dengan 262. A02 sama dengan 262 per 3,8 382. A02 sama dengan 0,68. Jadi panjang awal benda kedua adalah 0,68 meter. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume dapat terjadi pada benda yang berbentuk ruang, misalnya bola, balok, kubus, dan silinder. Rumus untuk menghitung pemuaian volume ialah Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. Dan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Hubungan antara koefisien muai panjang atau alfa dengan koefisien volume atau gamma dinyatakan sebagai berikut, di mana gamma sama dengan 3 kali alfa. Berikut merupakan contoh pemuaian volume. Diketahui sebuah bejana dapat menampung air maksimum 512 ml pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika bejana dan air tersebut dipanaskan sampai 60 derajat, maka sebanyak 0,5 gram air hilang. Diketahui massa jenis air pada suhu 60 derajat adalah 0,98 gram per mililiter. Berapakah koefisien muai volume bejana tersebut? Diketahui V0 512 ml, T1 20 derajat Celcius, T2 60 derajat Celcius, delta T 60 dikurang 20 berarti 40 derajat Celcius, M 0,5 gram, Rho 0,98. Ditanya gamma. Untuk menghitung delta V, kalian dapat menggunakan rumus M per Rho, di mana 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,98 sama dengan 0,51 mili. Dari sini kemudian kalian dapat rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. 0,51 sama dengan 512 yaitu volume awal dikali gamma dikali delta T yaitu 40.
hasilnya adalah 2,49 dikali 10 pangkat min 5. Jadi koefisien muai volume bejana adalah 2,49 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya yaitu menghitung pemuaian volume. Jika untuk menghitung perbandingan volume dua buah benda dapat menggunakan rumus seperti berikut, di mana Vt1 per Vt2 sama dengan V01 dikali 1 plus gamma delta T1 per V02 1 plus gamma delta T2. Untuk menghitung pemuaian zat cair juga sama menggunakan rumus seperti pemuaian volume. Dalam kehidupan sehari-hari banyak alat-alat yang diterapkan menggunakan prinsip pemuaian. Salah satunya diantaranya pemasangan kawat listrik yang sengaja dipasang dengan kendur sehingga pada saat malam hari kawat tersebut tidak putus akibat suhu yang rendah. Pemasangan sambungan rel kereta api yang harus diberi celah sehingga pada saat memuai rel tersebut tidak melengkung atau rusak. Bingkai kaca pada jendela dan kaca pintu dibuat longgar sehingga pada saat kaca memuai, kaca tersebut tidak retak atau pecah. Pemasangan ban pada roda kereta api atau lori, serta bimetal. Yang ketiga yaitu pemuaian zat cair. Penyelidikan sifat pemuaian zat cair dapat digunakan menggunakan alat yang disebut dilatometer. Rumus perhitungan pemuaian zat cair dengan pemuaian volume itu sama ya, tetapi kalian jangan sampai ketukar. Karena pada pemuaian zat cair, delta V-nya itu merupakan pertambahan volume zat cair, V0 merupakan volume zat cair mula-mula, Vt merupakan volume zat cair setelah dipanaskan, gamma merupakan koefisien muai volume zat cair, dan delta T merupakan perubahan suhu air. Secara umum, apabila zat cair dipanaskan, itu akan memuai, dan apabila zat cair didinginkan, itu akan menyusut. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi air, karena saat dipanaskan dari suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius, volume air itu tidak bertambah atau memuai, tetapi menyusut menjadi lebih kecil. Dan ketika air didinginkan dari 4 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, volume air tidak menyusut, tetapi malah bertambah. Yang kemudian peristiwa ini disebut sebagai anomali air. Pemuaian zat selanjutnya ialah pemuaian gas. Gas akan mengalami pemuaian jika suhunya dinaikkan. Pada gas, volume, tekanan, suhu dapat berubah sewaktu-waktu. Koefisien muai volume atau gamma semua jenis gas itu sama ya, yaitu 1/273 per derajat Celcius. Pada pemuaian gas, terdapat dua rumus yang berlaku. Yang pertama, pemuaian gas pada tekanan tetap yang dirumuskan sebagai Vt sama dengan V0 dikali 1 plus delta T per 273. Sedangkan apabila gas memuai pada volume tetap, itu menggunakan rumus Pt sama dengan P0 dikali 1 plus delta T per 273, di mana Vt merupakan volume gas setelah dipanaskan, V0 merupakan volume gas sebelum dipanaskan, Pt merupakan tekanan gas setelah dipanaskan, P0 merupakan tekanan gas sebelum dipanaskan, delta T perubahan suhu, dan 1/273 merupakan koefisien muai volume gas. Selanjutnya yaitu menghitung pemuaian pada gas. Pada tekanan tetap, pemuaian gas dihitung menggunakan rumus Pt sama dengan P0 dikali 1 plus delta T per 273. Contoh soal. Misalnya, sebuah gas memiliki tekanan awal 2 atm. Gas tersebut mulai memuai pada suhu 500
derajat dan berhenti pada suhu 1000 derajat. Berapakah tekanan akhir saat gas tersebut menguap? Kalian dapat menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus delta T per 273, di mana PT sama dengan 2 atau tekanan awal dikali 1 plus 1000 suhu akhir dikurang 500 suhu awal per 273. PT sama dengan 2 dikali 1 plus 500 per 273. PT sama dengan 2 dikali 1 plus 1,83. PT sama dengan 2 dikali 2,83. PT sama dengan 5,66. Jadi, tekanan akhir saat gas tersebut menguap ialah 5,66. Dan jika ada dua benda dengan tekanan berbeda, kalian dapat menggunakan rumus perbandingan sebagai berikut, yaitu PT1 per PT2 sama dengan P01 dikali 1 plus delta T per 273 per P02 dikali 1 plus delta T per 273. Contoh soal gas pertama memiliki tekanan awal tidak diketahui. Gas tersebut mulai memuai pada suhu 7 derajat dan berhenti pada suhu 16 derajat. Sementara itu, gas kedua memiliki tekanan awal 6 atm, mulai memuai pada suhu 7 derajat dan berhenti pada suhu 19 derajat. Hasil muai akhir gas pertama menjadi 5 atm dan gas kedua menjadi 8 atm. Maka besar tekanan awal gas pertama sebelum memuai adalah, kalian dapat menggunakan rumus PT1 per PT2 sama dengan P01 dikali 1 plus delta T per 273 per P02 dikali 1 plus delta T per 273, di mana 5 per 8 sama dengan P01 atau yang dicari dikali 1 plus 16. Suhu akhir gas pertama memuai dikurang 7, suhu awal gas pertama memuai per 273 per 6, tekanan awal gas kedua sebelum memuai dikali 1 plus 19 dikurang 7 per 273. 5 per 8 sama dengan P01 dikali 1 plus 9 per 273 per 6 dikali 1 plus 12 per 273. 5 per 8 sama dengan P01 dikali 1 plus 9 dibagi 273, 0,03 per 6 dikali 1 plus 12 dibagi 273 sama dengan 0,04. 5 per 8 sama dengan P01 dikali 1,03 per 6 dikali 1,04. 5 per 8 sama dengan 1,03 P01 per 6 dikali 1,04 sama dengan 6,24. Kemudian kita kali silang. 5 dikali 6,24 sama dengan 1,03 P01 dikali 8. 31,2 sama dengan 8,24 P01. Jadi hasil P01 adalah 31,2 per 8,24 sama dengan 3,78. Jadi tekanan awal gas pertama sebelum memuai adalah 3,78. Selanjutnya, pemuaian gas pada volume tetap dapat dilakukan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 dikali 1 plus delta T per 273. Dan jika ada dua benda dapat menggunakan rumus seperti berikut. Berikut merupakan contoh soal pemuaian gas pada volume tetap. Dua buah gas memuai pada waktu yang bersamaan. Pertama dan kedua masing-masing memiliki volume awal 2 meter kubik dan keduanya mulai memuai pada suhu 2 derajat. Gas pertama berhenti memuai pada suhu 20 derajat Celcius, sedangkan gas kedua berhenti memuai pada suhu 24 derajat Celcius. Hasil volume memuai akhir gas pertama menjadi 3 meter kubik dan gas kedua tidak diketahui.
maka besar volume gas akhir kedua setelah memuai adalah, kalian dapat menggunakan rumus Vt1 per Vt2 sama dengan V01 dikali 1 plus delta T per 273 per V02 dikali 1 plus delta T per 273. 3 atau hasil muai gas akhir pertama pada volume tetap per Vt2 sama dengan 2 dikali 1 plus 20 dikurang 2 per 273 per 2 dikali 1 plus 24 min 2 per 273. 3 per Vt2 sama dengan 2 dikali 1 plus 18 per 273 bagi 2 dikali 1 plus 22 per 273. 3 per Vt2 sama dengan 2 dikali 1 plus 18 dibagi 273 sama dengan 0,06 per 2 dikali 1 plus 22 dibagi 273 sama dengan 0,08. 3 dikali Vt2 sama dengan 2 dikali 1,06 per 2 dikali 1,08. 3 per Vt2 sama dengan 2,12 per 2,16. Kemudian kita kalikan silang. 2,12 Vt2 sama dengan 2,16 dikali 3. 2,12 Vt2 sama dengan 6,48. Vt2 sama dengan 6,48 per 2,12. Vt2 sama dengan 3,05. Jadi muai gas kedua pada volume tetap setelah memuai adalah 3,05 meter kubik.